Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Tina berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Berjumpa kembali bersama dengan Bu Tina. Hari ini kita akan belajar bersama jaring-jaring kubus. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan dan menemukan jaring-jaring kubus. Tujuan yang kedua, siswa dapat membuat jaring-jaring kubus. Anak-anak sudah siap ya untuk belajar? Kita mulai ya anak-anak. Jaring-jaring kubus. Perhatikan kubus berikut ini anak-anak. Sebuah kubus apabila kita potong menurut rusuk-rusuk tertentu, kemudian tiga sisinya kita rentangkan, akan menghasilkan jaring-jaring kubus. Jadi kubus ini jika kita potong berdasarkan rusuk-rusuk tertentu, kemudian kita rentangkan, akan menghasilkan jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus terdiri dari 6 buah persegi yang kongruen, yang saling berhubungan. Kongruen di sini artinya sama dan sebangun, anak-anak. Untuk membuat jaring-jaring kubus, caranya hampir sama dengan membuat jaring-jaring balok yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Pada kubus, semua sisi-sisinya sama, yaitu berbentuk persegi. Perhatikan kubus PQRS TUVW berikut ini. Jika kubus PQRS TUVW di samping dipotong pada rusuk PT, QU, RV, SW, TU, TW, dan UV, kemudian kita buka, maka diperoleh jaring-jaring kubus sebagai berikut, anak-anak. Nah, seperti ini. Ada 6 sisi ya, anak-anak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jaring-jaring ini kalau kita rekatkan kembali juga akan membentuk kubus PQRS TUVW. Nah, W dengan W kita rekatkan, T dengan T kita rekatkan, U dengan U kita rekatkan, V dengan V kita rekatkan. Nanti akan membentuk kubus PQRS TUVW. Cara menentukan jaring-jaring kubus yang pertama adalah jaring-jaring kubus itu harus ada 6 sisi, anak-anak. Ya, ini 6 sisi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau tidak 6 sisi berarti dia jelas bukan jaring-jaring kubus. Yang kedua, tidak boleh 4 sisi itu membentuk persegi. Nah, jadi tidak boleh 4 sisi membentuk persegi. Kalau 4 sisi membentuk persegi, berarti itu juga bukan jaring-jaring kubus. Apa saja pola jaring-jaring kubus? Ada beberapa pola jaring-jaring kubus, anak-anak. Yang pertama adalah pola 141. Artinya, pada baris pertama itu ada 1 sisi. Pada baris kedua ada 4 sisi. Pada baris ketiga ada 1 sisi. Pola berikutnya adalah pola 231.
Artinya, pada baris pertama ada 2 sisi, pada baris kedua ada 3 sisi, dan pada baris ketiga ada 1 sisi. Pola berikutnya adalah pola 2-2-2. Artinya, pada baris pertama ada 2 sisi, pada baris kedua ada 2 sisi, dan pada baris ketiga ada 2 sisi. Yang keempat adalah pola 3-3. Artinya, pada baris pertama ada 3 sisi, dan pada baris kedua ada 3 sisi. Nah, anak-anak, supaya lebih memahami pola-polanya, sekarang Bu Tina akan memberikan contoh. Pola 1-4-1. Contohnya adalah sebagai berikut, anak-anak. Nah, ini baris pertama ada 1 sisi, pada baris kedua ada 4 sisi, dan pada baris ketiga ada 1 sisi. Bentuknya seperti huruf T, tapi ke arah samping ya anak-anak ya. Terus ini gambar pola 1-4-1, jaring-jaring kubus juga. Baris pertama 1 sisi, baris kedua 4 sisi, baris ketiga 1 sisi. Nah, ini contoh jaring-jaring kubus pola 1-4-1. Di mana alasnya ini yang berwarna merah anak-anak, sedangkan sisi atapnya yang berwarna hijau. Kita lanjutkan, masih contoh pola 1-4-1 yang nomor 3, bentuknya seperti ini anak-anak. Baris pertama 1 sisi, baris kedua 4 sisi, baris ketiga 1 sisi. Contoh keempat, seperti ini anak-anak, baris pertama 1 sisi, baris kedua 4 sisi, baris ketiga 1 sisi. Alas ditunjukkan oleh warna merah, sedangkan sisi atap ditunjukkan oleh warna hijau. Lanjut ke pola 1-4-1 berikutnya. Bentuknya seperti ini anak-anak. Tanda tambah, tapi ini terbalik ya anak-anak ya, ke samping ya. Ini 1 sisi pada baris pertama, pada baris kedua ada 4 sisi, pada baris ketiga ada 1 sisi. Pola 1-4-1 berikutnya, bentuknya seperti ini anak-anak. Pada baris pertama 1 sisi, pada baris kedua 4 sisi, dan pada baris ketiga 1 sisi. Alas yang berwarna merah, sedangkan sisi atapnya yang berwarna hijau. Kita ke pola berikutnya. Kalau tadi pola 1-4-1 ada 6 macam. Nah, sekarang kita ke pola 2-3-1 anak-anak. Contohnya sebagai berikut. Baris pertama 2 sisi, baris kedua 3 sisi, baris ketiga 1 sisi. Contoh berikutnya seperti ini anak-anak ya. Baris pertama 2 sisi, baris kedua 3 sisi, dan baris ketiga 1 sisi. Contoh berikutnya, gambarnya seperti ini anak-anak. 2 sisi pada baris pertama, 3 sisi pada baris kedua, 1 sisi pada baris ketiga. Sisi alas berwarna merah, sisi atap berwarna hijau. Sekarang kita ke pola 2-2-2. Nah, bentuknya seperti ini anak-anak. Baris pertama 2 sisi,
sisi, baris kedua 2 sisi, dan baris ketiga juga 2 sisi. Sisi alas berwarna merah, sisi atap berwarna hijau. Pola berikutnya adalah pola 3-3. Pola 3-3 bentuknya seperti ini anak-anak. Pada baris pertama 3 sisi, pada baris kedua juga 3 sisi. Sisi yang berwarna merah alas, sisi yang berwarna hijau atap. Jadi ada 11 macam jaring-jaring kubus. Untuk pola 1-4-1 ini ada 6. Untuk pola 2-3-1 ada 3. Untuk pola 2-2-2 ada 1. Dan untuk pola 3-3 ada 1. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk berlatih anak-anak. Tentukan gambar berikut yang merupakan jaring-jaring kubus. Nah, gambar yang pertama dulu anak-anak. Nah, kita lihat. Di sini ada berapa sisi? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau memiliki 6 sisi, polanya juga 1-4-1. Berarti ini merupakan jaring-jaring kubus. Ya, paham ya? Sekarang gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua kita lihat dulu anak-anak. Sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sisinya ada 5. Padahal tadi jaring-jaring kubus harusnya memiliki 6 sisi. Kalau cuma 5 sisi berarti ini merupakan jaring-jaring kubus atau tidak? Tidak ya anak-anak ya. Karena apa? Karena hanya memiliki 5 sisi. Paham anak-anak? Sekarang ke contoh berikutnya ya. Nah, kita lihat, sisinya ada berapa? Dihitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, tetapi tadi di syarat yang kedua, untuk membuat jaring-jaring kubus, tidak boleh 4 sisi itu membentuk persegi. Nah, di sini 4 sisinya ini membentuk persegi. Berarti ini tidak boleh. Dan ini bukan jaring-jaring kubus. Ya, anak-anak ya. Kalau ini dirangkai, nanti tidak bisa membentuk kubus. Ini salah ya, anak-anak ya. Paham ya? Karena tidak memenuhi syaratnya tadi. Karena 4 perseginya membentuk persegi ya. Yang C sekarang kita lihat. Nah, di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 Butina. Wah, di sini sisinya sudah ada 7. Berarti ini jelas bukan apa? Jaring-jaring kubus. Salah ya anak-anak ya, karena sisinya sudah ada 7. Ya. Lanjut ke soal berikutnya. Yang E sekarang kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisinya ada 6 anak-anak. Nah, ini tidak ada, 4 sisinya tidak ada yang membentuk persegi. Polanya juga 2, 3, 1. Berarti ini merupakan jaring-jaring kubus ya anak-anak ya. Lanjut berikutnya. Seperti ini gambarnya. Yang F. Sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini polanya 3, 3. Nah, ini merupakan jaring-jaring kubus atau tidak?
Ya, bagus. Ini merupakan jaring-jaring kubus. Paham anak-anak? Paham ya? Nah, sekarang kita coba ke contoh soal yang lain. Apabila jaring-jaring bangun berikut dilipat atau dipasang hingga membentuk bangun ruang, sisi yang dilabel nomor berapakah yang berhadapan dengan sisi yang berwarna kuning? Nah, jaring-jaring ini jika dilipat atau dipasangkan hingga membentuk kubus, ya, sekarang sisi yang berhadapan dengan sisi warna kuning ini, itu sisi nomor berapa? Nah, kita coba ya anak-anak ya. Kita lihat sisi nomor 1 ini, jika kita tekatkan di sini, nah ditarik ke sini, ya. Kemudian sisi nomor 3, kita tarik ke sini, maka sisi nomor 1 berhadapan dengan sisi nomor 3. Ya kan anak-anak? Sisi nomor 2 ditarik ke sini, sisi nomor 4 ditarik ke sini, akan berhadapan dengan sisi nomor 2 dan nomor 4. Ini berhadapan ya. Nah, berarti sisi yang berwarna kuning berhadapan dengan sisi yang nomor berapa? Nomor 5. Paham ya anak-anak ya? Kita coba lagi contoh soal berikutnya supaya lebih memahami. Nah, gambarnya seperti ini. Sisi nomor berapa yang berhadapan dengan warna kuning? Nah, sekarang kita coba. Nomor 2 kita rekatkan di sini. Nah, kemudian nomor 4 juga kita rekatkan dengan nomor 3. Nomor 2 akan berhadapan dengan nomor 4. Nomor 3 akan berhadapan dengan seperti ini anak-anak, didekatkan di sini, berhadapan dengan nomor 5. Jadi yang berhadapan dengan sisi yang berwarna kuning adalah nomor berapa? Nomor 1 anak-anak. Itu ya. Paham ya? Kita coba lagi. Nah, sekarang jika sisi yang berwarna kuning adalah alas kubus, sisi manakah ya sisi atasnya? Nah, gambar jaring-jaringnya seperti ini anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gambarnya seperti ini sisinya. Sisi yang berwarna kuning ini sebagai sisi alasnya. Jadi sisi atasnya yang mana? Nah, ketika kita rekatkan 2 dengan 4, 2 akan ada di sini. Sehingga berhadapan dengan 5. Ya kan anak-anak? Nah, 3 kita rekatkan dengan 5. Dan 6 kita rekatkan dengan 4. Maka sisi nomor 3 berhadapan dengan sisi nomor 6. Nah, sehingga sisi nomor 4 atau sisi alasnya berhadapan dengan sisi nomor 1. Jadi yang merupakan sisi atas kubus adalah nomor 1. Paham anak-anak? Nah, anak-anak setelah tadi Budina menjelaskan tentang jaring-jaring kubus, ada beberapa polanya, ada 141, ada 222, ada 33. Nah, sekarang kalian akan berlatih bersama mengerjakan soal latihan yang Budina berikan. Ini ada 3 soal ya anak-anak ya. Soal yang pertama, berilah tanda checklist pada gambar yang merupakan jaring-jaring kubus dan tanda silang yang merupakan bukan jaring-jaring kubus. Gambar nomor 2, soal yang kedua, apabila jaring-jaring bangun berikut dilipat dan dipasangkan,
membentuk bangun ruang, sisi yang dilabel nomor berapakah yang berhadapan dengan sisi yang berwarna biru? Nomor 3 sebagai berikut. Perhatikan gambar jaring-jaring kubus berikut. Nah, ini ada 3 pertanyaan juga. Nah, silahkan nanti anak-anak kerjakan di buku tulis anak-anak masing-masing. Untuk tugas keterampilannya, anak-anak nanti gambarkan satu jaring-jaring kubus dengan memberi nomor pada dan warna ya. Sisi yang berhadapan diberi warna yang sama. Nah, nanti bebas membuat jaring-jaring kubusnya, pilih pola yang berapa saja boleh, terus diberi nomor anak-anak. Misalnya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu, sisi yang berhadapan diberi warna yang sama seperti betina ini. Ini kuning berhadapan dengan kuning yang sebelah sini. Nanti kalau dirangkai merah berhadapan dengan sisi yang merah sebelah sini. Biru berhadapan dengan juga sisi yang berwarna biru. Itu anak-anak bisa dipahami ya. Nah, nanti jika ada pertanyaan bisa menghubungi Bu Tina maupun Pak Minto atau melihat video ini kembali. Terima kasih, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Tuhan memberkati. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.